mungkin belum bisa ke arah sana pikirannya atau belum terbuka hatinya ke arah sana. Nah, ini penjelasannya. Ada beberapa poin yang mungkin kalau dikatakan datanya di mana, katakan saya tidak tahu. Tapi saya berawal dari mencintai Yesus. Dan saya sangat mencintai Yesus. Mantap. Kakaknya mualaf ya, Kak, ya. Oke, Kak. Masya Kak, boleh kita Allah. lanjutkan, Kak? Oke, silakan. Masya Allah. Ya, jadi ada dua mualaf di sini, Bang Hendri. Wah, bersera Bang Hendri. Ada dua mualaf di sini, Bang. Oke, silakan dilanjut, Bang. Itu ada tertulis di Matius yang ke-15, Kak. Matius yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai ke-7. Coba dibaca, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Jadi itu maksudnya untuk Raja Hizkia, Bang, bukan Yesus, Bang. Abang kayaknya perlu belajar Bible dulu deh, Bang. Karena kalau kita mau lihat, abang mau ngotot, di mana namanya Yesus di dalam Yesaya? Kalau abang klaim itu Yesus, itu di mana namanya, Bang? Gak ada namanya Yesus, Bang. Oke, nah gini, Kak. Memang kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama tentang nubuatan tentang Yesus itu tidak dikatakan tentang nama Yesus langsung. Seperti ada lagi bahwa ada itu di ayat yang mana saya kurang ingat juga, bahwa seorang perempuan darah itu akan mengandung dan akan melahirkan, ya itu juga nubuatan tentang Yesus kalau bagi saya. Nah, terkait dengan tadi yang saya katakan, kakak mengatakan itu tentang Raja Hizkia, ya saya enggak, sepanjang saya membaca Alkitab, ya nama yang disematkan kepada Raja Hizkia itu Bapa yang kekal, penasihat ajaib, itu enggak disematkan. Abang baca Yesaya itu Hizkia, Bang. Di Yesaya 7 sampai 8 itu udah jelas, Bang, waktu Raja Asyur itu terancam, ya, ancaman-ancaman Raja Asyur. Nah, disitulah ada Hizkia. Itu untuk penggantinya Raja Ahaz. Situ, Bang. Makanya saya bingung gini loh, Bang. Kalau abang itu ngotot itu untuk Yesus, di mana namanya Yesus? Sedangkan di Yesaya yang tertulis jelas itu adalah Hizkia. Namanya Hizkia tercatat di dalam Yesaya, tapi kok namanya Yesus di mana, Bang? Nah, tanggapan saya seperti ini, Kak. Terkait dengan kakak mau menyatakan tentang spesifik nubuatan itu langsung mengatakan namanya Yesus, saya mengatakan ini memang itu tidak ada. Nah, terkait dengan kakak mengatakan di kitab Yesaya berbicara ada tentang Nabi Hizkia, yaitu sih juga saya tidak menampilkan. Dan Yesaya itu bukan hanya berbicara tentang nubuatan Yesus, kitabnya itu. Ya kalau bukan tentang Yesus ya jangan dibicarain dulu yang lain, Bang. Abang aja ngototnya itu ada nubuatan Yesus, buktinya aja nggak ada, bukan namanya gitu, juga nggak ada. Gitu. Maksud saya seperti ini, Kak. Kitab Yesaya itu bukan spesifik hanya membahas tentang kedatangan Yesus. Ya kita jangan ngomongin yang lain, Bang.
Kan gini loh bang, kayak aku ke restoran, aku mau makan nasi goreng, ya udah yang aku bahas nasi gorengnya mana, ngapain aku malah bahas pecel, kan nggak nyambung gitu loh bang. Nah kalau abang kesini, tadi abang mengklaim ada nubuatan Yesus di dalam Yesaya, ya abang buktikan di mana nubuatannya Yesus di Yesaya. Yang ngapain ngomongin bahas yang lain, nggak ada bahas ini bahas itu, ada lagi bahas yang lain, nggak perlu bang, gitu loh bang. Ya, makanya Tapi Kak, kalau makanya abang Kak, tadi saya gini, sudah, Kak. sebentar, kalau abang tadi sebenarnya sudah mengatakan dengan jujur bahwa memang di situ tidak tertulis nama Yesus, ya berarti ya sudah bisa dipastikan itu hanyalah klaim kalau itu nubuatan tentang Yesus, karena nggak ada datanya itu ada nama Yesus. Oke, Iya kan? tanggapan saya seperti ini. Oke, tanggapan saya seperti ini, Kak. Tadi kan kakak mengatakan tentang nubuatan Yesus itu. Saya sudah mengatakan itu di Yesaya 9 yang spesifiknya ayat yang ke-6 sampai yang ke-5. Oke, 5 6. Ayat yang ke-5 sampai ke-6. Nah, kakak mengatakan itu telah lahir di ayat tersebut. Bukan saya yang mengatakan itu, dia yang nulis. Itu memang tulisannya bang. Masa tulisannya telah lahir saya mau bilang belum lahir, gimana sih bang? Ya jelas aja dong aku ngomongnya itu telah lahir, kan tulisannya memang gitu. Yang mengatakan itu ya Yesaya sendiri, bukan aku. Di Yesaya tertulis itu telah lahir, bukan akan lahir. Nah, gini Kak. Dituliskan di kitab Yesaya telah lahir. Tapi kalau kita baca, saya memahami Kak ya. Saya memahaminya, saya baca satu perikop. Itu merujuk kepada nubuatan dan itu belum lahir. Maksudnya itu telah lahir, nanti setelah itu terjadi itu yang mengatakan telah lahir. Tapi satu perikop itu menjelaskan tentang nubuatan. Nah, HP-nya bunyi bang. Oh jadi itu ya, memang gini, ya. Gini Kak, terkait dengan Memang beda ya. tadi Jadi kalau Kakak tulisannya mengatakan- telah lahir, tapi menurut abang itu belum lahir. Beda memang abang. Abang ini beda juga, ini agak lain. Maksud saya gini Kak, itu coba dibaca dari ayat 1 yang di Yesaya 9-nya, dari ayat 1 sampai selesai. Itu bisa dipahami. Dan yang Kakak Ya, saya sudah baca malah dari perikop sebelumnya loh bang. Dari perikop sebelumnya itu perikop 7 ya. Pasal 7, 8 itu udah saya baca bang. Memang itu bukan untuk Yesus bang. Malah saya baca sebelumnya bang. Nggak cuma dari 9 ayat yang pertama sampai habis. Enggak bang. Semuanya udah dibaca bang. Ya, oke. Kalau kakak sudah membaca dan kakak memahaminya, itu merujuk kepada Nabi Hizkia, ya itu silahkan saja. Tapi kalau bagi saya itu bukan merujuk kepada Nabi Hizkia tentang Pada raja, iya Raja Hizkia itu. Ya udah itu nggak apa-apa kan, itu kan klaimnya abang. Karena kalau saya suruh buktikan kan tadi abang udah jujur nggak ada namanya tertulis, memang nggak ada. Jadi ya sudah cukup di situ bang. Saya hargai kalau anda memikirkan itu adalah untuk Yesus, keyakinan anda ya saya hargai aja, nggak apa-apa, silakan. Tapi kan di sini saya juga hargai kejujuran anda bahwa memang di situ tidak ada tertulis nama Yesus, iya kan? Iya. Ya sudah, tidak ada tertulis nama Yesus dan di situ tertulis telah lahir, tapi menurut anda di situ belum lahir, ya nggak apa-apa, saya nggak akan maksa. Gitu loh Kak. Iya. Dan gini, satu lagi gini Kak. Terkait dengan kakak mengatakan itu tidak ada di situ nama Yesus, ya sepanjang saya juga membaca Alkitab di Perjanjian Lama, ya nama Yesus itu dinubuatkan bukan langsung namanya itu. Nggak ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa perempuan darah itu atau perempuan perawan itu akan melahirkan juru selamat yang namanya Yesus. Di Perjanjian Lama tidak ada ditulis seperti itu. Ya udah, nggak Tapi ada arti ya namanya. tentang nubuat-nubuatan yang merujuk kepada Yesus, ya itu sangat banyak dalam Perjanjian Lama. Iya, tapinya ini nggak ada namanya, gitu loh bang. Ya udah, jangan diperpanjang Ya, lagi lah, bahwa namanya kau omong ilu rek. Iya, sah-sah saja. Ya udah kalau kayak gitu ya nggak apa-apa. Kalau misalnya di situ ya saya hargai. Kan namanya keyakinan abangnya ya, kita nggak bisa memaksakan ya kan. Kalau memang abangnya meyakini itu ya silakan gitu. Dan saya pun juga tetap menghargai atas kejujurannya abang, karena memang abang mengatakan bahwa memang di Perjanjian Lama keseluruhan tidak pernah tertulis nama Yesus. Walaupun abang mengimani ada nubuatan, itu silakan ya bang ya. Di sini kita diskusi enak kok ya kan. Iya betul ya. Oke bang, kita beralih ke bahasan yang lain boleh, atau mungkin abang mau nanya ke saya dulu sebelum saya bertanya ke abang, karena saya enak juga gitu loh, saya ngobrol sama abang nih, abang cara menjelaskannya dengan santun itu saya suka gitu bang. Mungkin ada yang abang tanyakan dulu sebelum saya tanya ke abang. Saya gini Kak ya,
setelah saya memahami Alkitab, saya mempunyai keyakinan kalau kita berdiskusi seperti ini, saya nggak akan mempertanyakan tentang keislaman kakak. Saya nggak akan mempertanyakan itu. Tapi apabila kakak mau mempertanyakan tentang kekristenan saya mau menjawab. Oke, baik. Saya tanya bang ya, di dalam Bible itu kenapa ya bang ya? Ada banyak narasi-narasi yang menurut saya itu ngeri gitu loh bang. Contoh di dalam Yehezkiel ya, di Yehezkiel 16 atau di Yehezkiel 23 atau di Amsal, banyak sekali narasi-narasi yang memang kayak bahasanya tuh ngeri au gitu loh bang. Ya begitu ya. Contoh deh Yehezkiel 16 yang ketujuh ya, saya baca ya bang ya. Boleh. Yehezkiel 16 yang ketujuh, dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Itu kok aku jadi takut gitu loh bang kalau baca kayak begini. Itu gimana ya bang ya? Ini katanya firman Tuhan. Ini firman Tuhan bukan sih bang? Iya, gini kak. Iya, Gini, gimana bang? Ini juga saya sempat berdebat dengan sesama keimanan saya. Saya mengatakan seperti ini. Apakah Alkitab itu berbicara tentang semuanya? Apakah Alkitab itu semuanya firman Tuhan? Saya mengatakan seperti itu. Saya mengatakan tidak. Tapi apakah Alkitab itu semuanya itu firman Tuhan dan menjelaskan tentang firman Tuhan ya seperti itu. Jadi seperti ada juga ayatnya yang mengatakan bahwa ayolah kita memuaskan nafsu kita karena bahwa suami saya. Itu Amsal 7:18 bang, ayat emas. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama memuaskan asmara. Karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Wow, hafal kan aku bang ya, hafal kan? Ayat emas. Oke, gimana Saya bang? kayak gini kak. Saya menjelaskannya seperti ini kak. Makanya saya tadi mengatakan Syukron. semua di dalam Alkitab itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya spesifik. Tapi dengan adanya firman Tuhan dalam Alkitab itu dijelaskan. Nah, terkait dengan tadi yang di Amsal itu kak, saya menjelaskan seperti ini. Itu suatu nasihat kak. Jadi suatu nasihat. Seorang janganlah kamu gini kak. Kalau kita baca lengkapnya, itu mengatakan kak. Gimana bang? Gini kak. Ini saya senang ini bahas ini. Saya senang ini. Tadi kayak saya terlalu berpikir keras untuk mencerna tentang ketuhanan, buat saya pusing. Tapi ini saya senang ini bahas ini. Kayak gitu. Oke, silakan bang, lanjut bang. Saya fokus bang. Ya. Jadi itu berbicara tentang penjelasan. Janganlah seperti itu. Kamu seorang muda, janganlah seperti itu. Jadi misalnya gini, saya sebagai seorang yang muda misalnya kak, saya contohkan langsung tentang ayat itu. Nih, ada seorang tetua atau yang bisa menasihati saya, dia mengatakan kepada saya, kau jangan seperti itu. Seperti anak muda ini, dia pergi ke rumah bordir gitu dan digoda segala macam dan dia mau gitu. Ya itu upahnya mau, dia jangan mau seperti itu gitu loh. Itu penjelasannya. Bukan berarti dia disuruh seperti itu gitu loh. Jadi makanya perikopnya itu harus dibaca lengkap. Gitu loh, Kak. ya. Berarti sebenarnya nggak disuruh kayak gitu ya bang ya? Iya, tapi justru dikatakan jangan seperti itu. Oh, jangan seperti itu. Oke. Itu untuk yang di Amsal itu ya bang ya, atau yang di Yehezkiel mana itu? Di Amsal ya tadi itu ya, yang apa bilang marilah Iya, di Amsal. itu ya. Oke. Ya ini ya. Kalau dengan narasi, tapi ternyata endingnya, kan di sini memang saya tidak berani menafsirkan. Sudah dari awal saya disclaimer ya bang ya, saya tidak berani menafsirkan. Baik, kalau dengan dalih penjelasan jangan seperti itu, oke lah, jangan seperti itu. Tapi di saat membaca satu ya kan,
satu perikop bahkan dari awal dengan hal-hal yang dijelaskan sebegitu gamblangnya gitu Bang ya. Apakah pantas gitu Bang Tuhan menjelaskan dengan kata-kata yang sampai seperti itu Bang? Ya. Pantas gak? Saya mengatakan seperti ini. Pantas tidak pantas ya itu relatif, tapi bagi saya itu sudah sangat jelas Kak. Saya mampu Jelas. memahami itu gitu loh. Oke, kalau ini Bang, Yeskiel 23 yang ke-20 gitu. Itu mau menjelaskan apa Bang? Atau yang tadi Yeskiel yang tadi saya baca di awal itu, Yeskiel 16 yang ke-7. Gini Kak ya, saya mohon maaf, saya tidak mau ngeyel, saya tidak mau berbohong apa segala macam terkait dengan ayat yang kakak katakan tadi. Mohon maaf sekali, saya belum membacanya secara spesifik. Oh, belum baca. Mungkin di lain kali saya mungkin mengikuti kakak, saya membaca dulu, saya bisa memahaminya biar saya bisa menerangkannya. Tapi terkait yang saya katakan tadi ya, pemahaman saya seperti itu tentang Amsal itu. Soalnya gini Kak, saya membaca Amsal itu karena ya Karena enak. mayoritas lah. Oh, bukan ya. Oh, karena saya pikir karena ayat enak-enak gini, Kak. Bang. Bukan ya. Mayoritas itu diangkat di komal-komal Kak. Oh iya, betul. Ya, makanya Sering itu saya diangkat memahami. komal-komal. Memahami sebenarnya maksudnya apa gitu loh. Kayak ada ayat ini Kak, itu kan sering juga diangkat di komal Kak. Yang mana itu Bang? Apabila engkau ingin menjadi muridku tanpa membenci ayah ibumu. Oh, Lukas 14 Saudaramu. 20. Nah, Abang nggak hafal ya? Abang kok nggak hafal sih Bang? Kok hafalan saya sih? Enggak gini Kak. Gini Kak. Saya gini Kak. Saya bukan menghafalnya tapi saya lebih kepada memahami Kak. Abang paham tapi nggak tahu itu di mana? Ya saya tahu itu di Lukas tapi nggak tahu ayat yang keberapanya spesifiknya gimana gitu. Oke, Tapi baik, saya baik. memahami. Silakan lanjut Bang. Oke, itu di Lukas Bang. Lukas 14 26 Bang. Hafal saya Bang. Hafal saya. Gini Kak. Saya juga sesama keimanan saya otomatis kan Kak, saya kan sebagai Katolik. Saya sebagai Kristen. Otomatis kalau ada yang ayat-ayat yang sangat yang susah dipahami, saya otomatis bertanya kepada yang sesama iman saya dong. Nah, saya bertanya, itu gimana, setelah Bang? saya bertanya tentang ayat itu dan mereka mengatakan ya itu tentang keutamaan. Ya kalau kau ingin mengikut Yesus ya tanpa mengutamakan dia, ya kamu gak layak menjadi muridnya. Ya tapi kalau bagi saya enggak itu maknanya. Kalau memang maknanya seperti itu apa susahnya, tinggal dituliskan. Kalau kau ingin menjadi murid saya tanpa mengutamakan saya, kamu nggak layak menjadi murid saya. Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa harus membenci ayah Kenapa ibu, tuh, Bang? saudaramu laki-laki atau perempuan? Kalau nggak membenci, kau nggak layak menjadi muridku. Kenapa? Itu kan berarti Iya, kenapa? Ya terus kenapa Bang? Dari tadi Pesan- kenapa? Saya tanya itu dari tadi. Jadi pesannya, Abang juga tanya-tanya saya. Saya tanya siapa? Gimana Bang? jadi Kenapa? pesan terdalamnya di situ, hikmat tentang membenci itu di situ, Kak. Bagi saya mengumpamakan seperti ini, Kak. Apabila kita sudah membenci seseorang, ya kita otomatis apapun yang dikatakan oleh dia itu kita nggak bakal percaya lagi. Apa sih Bang? Jadi Yesus Terus maksudnya Lukas 14:26 ini maksudmu apa Bang? Maksudmu apa? Jadi gini, Kak. Ini Yesus ini maksudnya, jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ia tidak bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu maksudnya apa Bang? Jadi maksudnya gini, Suruh Kak. benci-benci. Maksudnya itu, Kak, kita datang kepada Yesus itu, kita harus murni, kita harus dari nol. Karena apa? Sebelum Yesus datang, kita kan ajaran udah banyak yang kita terima. Sebentar, kita Dapat, harus mulai dari nol. Iya. Kalau mulai dari Kosong, nol, murni. kenapa harus? Kan kok disuruh benci? Emang lahir udah benci mama bapak? Enggak aja abang ini. Ya, Kak, maksudnya gini. Gimana bang maksudnya Jadi, kita mau datang kepada Yesus, misalnya, bang? kita tanpa membenci ayah kita, datang awal, Kak, ya, bukan untuk seterusnya. Start awal kita datang kepada Yesus. Jadi start datang kita kepada Yesus, ya bahasanya itu kita harus membenci orang tua kita,
kita harus membenci ayah kita, ibu kita, saudara kita. Karena apa? Kenapa? Setelah kita ada kan yang ngajarin kita kan orang tua kita, ayah kita. Itu kan diajari kita. Nah, dengan kita sudah membawa ajaran dari orang tua kita, dari saudara-saudara kita, kita datang kepada Yesus, itu nggak bakal bisa, Kak. Kenapa harus dibenci, Bang? Enggak, itu bahasa kiasan, Kak. Jadi saya mengatakannya seperti ini, Kak. Makanya saya tadi bilang, Kak, gini, Kak. Makanya Kenapa? tadi saya bilang, apabila kita membenci seseorang, kita nggak bakal percaya lagi apa yang dia katakan. Kita bakal melihat dia aja sudah muak gitu loh. Apalagi dia mau mengatakan kamu harus kayak gini, kamu harus kayak itu bullshit udah itu. Dan start awal kita datang kepada Yesus ya seperti itu. Kita harus kosong, kita harus murni. Kita nggak ada membawa ajaran dari sebelumnya. Harus benci loh itu, Bang. Abang ini loh. Abang tahu arti kata benci gak sih, Bang? Coba aku penasaran sih. Benci ya, saya lihat di KBBI ya. Benci, KBBI. Sangat tidak suka, sangat tidak menyenangi. Waduh, ngeri banget, Bang, membenci. Merasa sangat tidak suka, benci kepada. Kok ngeri, Bang? Iya. Gimana caranya, Bang? Memang kayak gitu, Contoh. Kak. Jadi gini, Kak. Ah, Contohnya sederhana saja, Kak. Sederhana saja. Misalnya ibu saya lahir. Saya kan diajarkan oleh ibu saya, saudara-saudara saya. Diajarkan kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu. iya, udah Sedangkan diajarin saya- kok malah dibenci Ya. loh. Diajarin cebok yang bener, maam yang bener, pakai baju yang bener, diajarin ngomong, disekolahin ya kan, dikuliahin, dijadiin abangnya ganteng gitu kan. Kok malah dibenci pula papanya, Bang. Sederhananya gini, Kak ya. Sederhananya gini. Kenapa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak bisa menerima Yesus? Kenapa? Kok malah ke situ sih? Abang. Salah satunya, Kak. Jadi gini, Kak. Kalau orang-orang Farisi itu, ahli-ahli Taurat, orang-orang pintar itu, kalau dia datang dari nol, murni, tanpa ada ajaran dari siapapun, ya itu pasti bisa menerima Yesus. Dan dia datang kepada Yesus, dan Yesus mengajarinya, oh ternyata kayak gitu. Dan sama kayak gitu, Kak. Kita datang kepada Yesus, kalau kita masih membawa ajaran dari orang tua kita, dari saudara-saudara kita, ya kita nggak mampu menerima Yesus. Bang, ini Bang ya, aku mau sedikit ya Bang ya. Kalau kita membaca berdasarkan data tadi di Lukas 14 yang ke-26, itu kan jelas yang mau jadi murid Yesus itu kan harus benci bapaknya, benci ibunya kan gitu kan. Nah, ini gimana Bang kalau mau jadi murid Yesus harus seperti itu? Dengan jelas lo tertulisnya membenci. Tapi kalau kita lihat Bang, ini saya nggak bisa loh Bang, mau diartikan gimana pun yang namanya membenci orang tua saya nggak bakalan bisa. Walaupun saya sudah ninggalin kekristenan, saya masuk Islam, saya nggak akan pernah bisa membenci orang tua saya. Dan bahkan di Al-Quran itu ada Bang perintah Bang untuk orang-orang yang meninggalkan orang tua yang kafir, ajaran-ajaran yang kafir, begitu dia masuk Islam, itu malah apa? Harus tetap berlaku baik kepada kedua orang tua. Dalilnya di surat Luqman ayat 15. Itu jelas Bang. Jadi kalau kedua orang tua memaksa saya untuk kembali ke agama saya yang lama, saya harus tetap menolak mereka. Itu dengan cara apa? Dengan cara yang paling baik. Dan saya pun juga tetap harus berbakti kepada mereka, tetap harus membantu mereka. Urusan dunia pun saya harus berinteraksi mereka dengan sangat baik, tetap harus berbakti. Di situ Bang ajarannya Islam. Jadi walaupun kedua orang tua saya kafir, saya sudah meninggalkan ajarannya mereka, saya ke Islam. Islam sendiri mengatur saya, Allah sendiri mengatur saya untuk harus wajib berbuat baik kepada kedua orang tua dan menolak ajakan mereka untuk ke kafir, menolak dengan cara yang baik tanpa boleh menyakiti mereka. Itu Bang, nggak ada ajaran-ajaran untuk membenci orang tua, nggak ada Bang kalau bisa. Gini Kak, tanggapan saya seperti ini. Makanya saya mengatakan itu kalau dipahaminya seperti yang kakak pahami, ya otomatis seperti itu. Ayat itu bakal ngaco. Kalau dipahami Gini, Kak. sesuai yang tertulis maksudnya, kok seperti yang saya pahami. Kan kalau ditulisnya kan tulisannya membenci Bang. Gini Kak, di dalam Alkitab itu tulisannya Dalam itu Bible. ya gimana?
Iya, di dalam Bible. Kenapa? Tulisannya kenapa? Iya, banyak tentang perumpamaan-perumpamaan. Jadi kata benci itu maksudnya apa di situ gitu loh. Jadi maksudnya saya gitu Kak. Saya mau menjelaskannya seperti ini. Jadi kita awal datang itu kepada Yesus itu bukan untuk seterusnya gitu loh. Jadi gini, orang-orang memahami kan. Bukan Gini. untuk seterusnya. Iya, jadi gini Kak. Orang-orang memahami kalau kita udah menjadi murid Yesus, sampai seterusnya kita mengikuti Yesus, ya kita membenci orang tua kita, saudara kita. Tapi maknanya bukan di situ kata benci itu Kak. Maknanya seperti yang saya bilang tadi, kita start awal datang kepada Yesus, ya kita tinggalkan semuanya, kita murni, tanpa ada ajaran, kosong. Karena apa? Yesus berkata seperti itu. Karena ajaran sebelum Yesus datang, ajaran itu sudah kacau, sudah nggak sesuai lah dengan kehendak Bapa itu gitu loh. Jadi kita datang kepada Yesus itu ya startnya dari awal, dari nol, murni gitu loh, nggak ada ajaran apa-apa. Ngeri ya. Nah, Mulai dari nol aja udah benci, ngeri banget. dengar dulu Kak, setelah kita datang kepada Yesus, barulah dia mengajarkan. Karena apa dibilang, ada juga itu tertulis dalam Alkitab yang mengatakan, ahli Taurat mengajarkan, apabila kita punya orang tua, dan Ngarang lagi, nggak ada datanya. Yang ada datanya aja dirubah, ini ngarang lagi. ada itu datanya Kak, gini Kak, intinya Yesus berkata seperti ini. Di mana datanya? Kamu kan sebagai, ntar dulu saya ambilkan Kak ya. Iya dong, ambilin dong. Apa dari tadi ngaco gitu loh. Giliran ada datanya. Giliran yang udah ada datanya dirubah pula sama dia. Ngarang aja nih. Ada aja. Bintang katanya mualaf, tapi kok bahas-bahas Yesus? Ya nggak apa-apa lah bahas Yesus. Emang kenapa? Masalah buat lu. Turunin aja Mbak, sabar. Orangnya kalau nggak mau hujat nggak apa-apa, kita biarin aja. Izin naik Kak. Oke, naikin ya. Iya, gimana Kak Hafal? Ada yang mau disampaikan Kak? Iya, waalaikumsalam. Aku sebenarnya sederhana, agak miris sebenarnya. Mirisnya tuh begini ya. Kenapa aku bilang sederhana? Karena aku pernah menjadi bagian yang merasa bahwa Noise-nya Kak, angin. Oke, aku matiin. Jadi pernah menjadi bagian yang merasa karena keberbedaan aku merasa ada tolakan. Karena perbedaan aku ada apa ya dibilang. Kenapa? Tapi justru terkadang kita aja satu sama lain dengan saudara, kalau kita merasa berbeda dan diungkapkan keperbedaan itu, pasti kita ada rasa tidak senang ya. Ada rasa Ya, ini sakit. maksudnya gimana Kak? Poinnya gimana maksudnya Kak? Boleh. Ini soalnya kita komal diskusi Kak, bukan komal curhat. Betul. Silakan, Maksudnya, silakan Kak. aku melihat sisi dari abang yang di sebelah saya ini adalah sisi yang pernah saya rasakan gitu. Tapi pada dasarnya saya seperti mau menghimbau dari simpelnya bagaimana saya akhirnya berpindah, tanpa harus kita katakan bahwa data apa yang menguatkan, simpel, tapi mungkin ini bisa sedikit menghimbau untuk teman-teman kita yang mungkin belum bisa ke arah sana pikirannya atau belum terbuka hatinya ke arah sana. Nah, ini penjelasannya. Ada beberapa poin yang mungkin kalau dikatakan datanya di mana, katakan saya tidak tahu. Tapi saya berawal dari mencintai Yesus. Dan saya sangat mencintai Yesus. Mantap. Kakaknya mualaf ya Kak ya. Masya Kak, boleh kita Allah. lanjutkan Kak? Oke, silakan. Masya Allah. Ya, jadi ada dua mualaf di sini Bang Hendri. Wah, bersera Bang Hendri. Ada dua mualaf di sini Bang. Oke, silakan dilanjut Bang. Itu ada tertulis di Matius yang ke-15 Kak. Matius yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai ke-7. Coba dibaca Kak. Terkait penjelasan saya tadi ya. Matius 15 yang keempat. Kenapa emang di situ? Ada apa Bang di situ Bang? Ya itu ajaran yang salah gitu loh maksudnya. Yang salah yang mana Bang?
Ya para ahli Tauratnya. Loh. Kalau yang salah ahli Tauratnya di sini tadi kan abang sendiri yang bawa di Lukas 14:26 bahwa di situ Yesus kan mengatakan siapa yang mau menjadi muridku ya kan, ia harus membenci bapaknya, ibunya, saudaranya gitu ya kan, bahkan nyawanya sendiri. Ini giliran yang Matius 15 barusan abang bawa, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu kan gitu. Ini berarti yang maksudnya nih gimana bang? Abang mau ngikut yang mana? Ini kok ada Yesus yang sama dengan narasi yang berbeda? Ini apa ada dua Yesus? Apa bahaya tak? Masuk Yesus lali dewerek, mari ngomong kongon benci, mari ngomong hormati. Yang bener yang mana bang? Jadi maksudnya saya gini, ajaran itu, kenapa saya mengatakan tadi kita datang kepada Yesus itu harus dari nol, itu makna membenci di situ. Ya itu Kak, karena kita sudah terkontaminasi sebelum Yesus datang, ajaran itu sudah salah. Jadi kalau kita datang kepada Yesus Kak, dengan membawa ajaran dari ibu kita, saudara-saudara kita, ya kita otomatis tidak bisa menerima itu Kak. Ya makna membenci itu di situ Kak. Bukan berarti kita datang kepada Yesus sampai seterusnya kita membenci orang tua kita. Bukan itu. Bukan itu. Nah, abang lawan Bible, iya lawan terus Bible-nya bang, lawan terus. Saya nggak lawan Bible. Lawan Bible. Oke, sebentar baik. Mungkin Kak Haka mau nanya nih ke Bang Henry, karena Bang Henry-nya tadi saya kasih kesempatan untuk bertanya, dia kan nggak mau nanya. Mungkin Kak Haka ya, silakan Kak. Ini mualaf ini. Nah, mati kon dapat pertanyaan dari mualaf kon mati kon. Silakan Kak Haka. Jadi buat teman-teman semua di sini sebenarnya saya hanya ingin mengungkapkan saja bagaimana kecintaan saya terhadap Yesus membawa saya berpindah. Mungkin tadi di bawah ada yang bertanya, bagaimana kau bisa mencintai Yesus kalau engkau meninggalkannya? Justru aku tidak meninggalkannya. Aku tidak meninggalkan ajaran-ajarannya. Justru aku bertanya, apa mau Yesus? Apa maumu? Sampai engkau mengatakan bahwa kepada murid-muridmu saat muridmu memanggilmu Rabi, engkau mengatakan jangan panggil aku Rabi, duduk di sini dan berkumpullah. Aku akan mengajarkan doa kepada Bapa yang di atas. Dia sangat menentang. Oke Kak, mohon maaf Kak. Gak apa-apa. Tapi Mohon boleh maaf. aku Enggak, maksud saya gini. katakan aku salah ya Bang. Tapi izinkan aku Maksud untuk saya gini, berbahasa. Kak. Sebelum Oke, abang Kak. melanjutkan bahasa abang yang benar. Katakan aku yang salah, abang yang benar. Tapi izinkan Enggak aku. gitu. Abangnya panas. Bukan panas, Kak. Abangnya panas, Kak. Gini Kak, Gak bisa. gini Kak. boleh saya bertanya? Ini tidak boleh Sebentar, mementingkan emosi abang. Nggak boleh Bang. Karena aku di sini bukan untuk menghimbau orang untuk mengajak, ayo kita ke Islam. No, tidak. Aku hanya mengatakan apa yang Yesus katakan kepada kita semua. Apa yang Yesus inginkan kepada kita. Kita yang mencintai Yesus, kenapa kita tidak mengikuti apa yang Yesus inginkan terhadap kita? Udah Kak, boleh gantian? Enggak dong, belum dong. Makanya aku bilang tadi jangan di-skip. belum sabar. Aku tidak masalah di sini, aku orang yang paling salah 100%, aku tidak masalah. Tapi izinkan aku orang yang paling belakang di dari Bener kalian. Kak, lanjutkan Kak, nggak salah Kak, lanjutkan. Gas aja Kak, gas Kak. Bikin panas dia Kak. lanjut. Aku sama sekali, aku justru sedih karena keluargaku Kristen semua. Keluargaku Kristen semua Kak. Kenapa di saat kita semua mencintai Yesus, ada banyak pendapat, ada banyak pikiran di sini. Kenapa mereka tidak bisa memikirkan seperti apa yang aku pikirkan, gitu. Lalu aku membahas lagi tentang banyak hal, bagaimana Yesus itu berkarya, bagaimana perkataan-perkataan dia yang menguatkan. Kalau kita mau balik ke kitab Perjanjian Lama sekalipun, sebelum semuanya itu dilakukan, Musa sendiri sudah membawa yang betul-betul Tuhan sendiri yang memberikan kepada Musa. Akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain kecuali aku. Akulah Alfa dan Omega, tidak ada yang sebelum dan sesudah aku. Tuhan sendiri yang sudah mengingatkan kita untuk bahwa akan ada nabi-nabi palsu setelahnya. Tuhan sendiri yang mengingatkan kita bahwa hati-hati, bahwa setelah ini akan ada ujian yang berat buat kalian, hai para manusia. Tapi ternyata setelah hadir Yesus di antara kita, dia pun tidak mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan, tidak. Dia banyak memberikan contoh, dia banyak memberikan hal kepada kita bahwa
ada yang di atas dia. Gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya, Belum, sabar. kalau aku ngerasa aku mengganggu, aku akan mengatakan satu kalimat terakhir, setelah itu aku akan turun. Oke? Enggak, jangan turun dulu, Kak. Oke. Jangan turun Lanjut, dulu. lanjut. Ya, silakan pertanyaannya, silakan Kak. Jangan turun dulu, Kak. Boleh saya bertanya? No, kalau gitu jangan di skip. Ini belum masuk ke bagian pertanyaan. Ini saya bilang saya minta izin untuk berbicara. Jadi jangan di skip. Iya. Ya silakan, Kak. Silakan. Tapi setelah bicara jangan turun, Kak. Kalau gitu kamu coba untuk berdiam diri dulu, untuk Ya, bergantian. saya diam. Oke. Jangan nangis ya Bang. Lanjut Kak Hafa. Karena pertanyaan saya mungkin agak sedikit mendalam gitu ya buat diri saya pribadi, hanya saya pribadi, saya tanya, ya Allah, kenapa di saat saya merasakan begini? Kalau kita mengangkat banyak dominasi tentang keagamaan, Amerika itu negara adidaya yang pemahaman tentang kekristenannya disertai dengan super powernya. Tapi kenapa pemikiran saya itu bukan menjadi pemikiran orang-orang yang mendominasi dunia ini? Allah kasih aku jawaban. Saat aku membuka Al-Quran, Kak, ternyata aku menemukan ada satu kalimat yang Allah sendiri mengatakan di Al-Quran. Tidak ada satu mata pun yang akan terbuka jika bukan aku yang membukanya. Allah menunjukkan otoritasnya di sini. Simple, that's simple. Tidak ada perdebatan, tidak ada no debat, hanya Allah yang punya otoritas. Itu yang akhirnya membuat siapa yang harus terbuka matanya dan siapa yang belum terbuka matanya. Semoga kita semua, salah satunya aku, semua kita akan dibukakan matanya sebelum akhirat, sebelum zaman ini berakhir. Itu aja sih kalau dari aku. Amin. Oke. Boleh gantian, Kak? Sederhananya gini, Kak ya. Saya tadi sudah mengatakan tentang kakak Salma, dia mualaf. Saya mau bertanya. Kakak Salma siapa, Rek? Kakak Salma siapa iki? Oh, salam. Ya, kakak salam. Gini, Kak. Maaf. Gini, Kak. Kalau kakak menyuruh saya bertanya tentang keislaman kakak, saya enggak. Itu silakan. Saya enggak bakal mempertanyakan itu. Dan kalau kakak nggak ada namanya di sini, kakak ini yang baru datang, kakak mau berbicara tentang keislaman kakak, silahkan. Saya nggak akan mempertanyakan itu. Tapi apabila kakak berbicara tentang Bible, tentang kekristenan, saya berhak bertanya. Saya berhak meluruskan. Yang pertama, kakak itu mengambil ayat tadi bahwa Yesus mengatakan jangan panggil saya rabi apa segala macam. Sepanjang saya membaca Alkitab, saya belum menemukan itu. Yang kedua, kakak tadi mengatakan jangan ada Allah lain, tidak ada Allah lain. Itu salah. Yang dikatakan jangan ada Allah lain bagimu, berarti Allah itu banyak. Ada, tapi kakak mengatakan di dalam Alkitab itu mengatakan hanya ada Allah satu, tidak ada Allah yang lain. Itu salah pemahaman. Di dalam Alkitab itu mengatakan Allah itu banyak. Tapi Allah yang benar itu yaitu Bapa. Bukan berarti karena ada Allah benar itu tidak ada Allah yang salah. Itu sangat keliru. Kalau ada Allah yang benar, berarti ada Allah yang salah. Jadi kakak mengatakan bahwa tidak ada Allah, Allah itu hanya satu, yaitu salah. Itu Kak, tanggapan saya Kak. Jadi kakak gini ya, saya mau mengatakan seperti yang tadi. Kalau kakak berbicara tentang keislaman, tentang Al-Quran, saya tidak akan mempertanyakan itu. Tapi apabila kakak sudah berbicara tentang Yesus, berbicara tentang kekristenan, ya saya siap Kak. Saya siap berdiskusi dengan kakak. Saya siap bertanya jawab dengan kakak. Dan apabila menurut saya pemahaman kakak itu tentang kekristenan itu lebih dari pengetahuan saya, ya saya akan menghargai itu, saya akan mengikuti itu. Gitu Kak. Silakan Kak Hafa. Ya, seperti tadi saya bilang, kalau bukan Allah yang bukakan, nggak bisa. Kalau misalnya mau bicara, kalau kakak mengatakan tentang ayat Al-Quran, saya nggak akan mempertanyakan itu Kak. Tapi kalau kakak mengatakan saya itu justru saya itu Islam, saya pengikut Yesus, yaitu saya berhak mempertanyakan itu. Maksud kakak,
Iya. Kakak menjadi seorang muslim, bahwa kakak menyatakan dengan menjadi muslim bahwa itu benar-benar pengikut Yesus, dengan artian kan kakak berarti sudah menyalahkan yang seorang Kristen yang mengikut Yesus. Karena bagi kakak yang menjadi muslim baru benar mengikut Yesus. Tapi kalau kakak mengatakan dengan muslim saya benar-benar mengikut Isa, saya nggak akan mempertanyakan itu. Ya, sebenarnya saya pribadi juga kenapa dari awal tidak mau mengatakan bahwa saya akan mengajukan data, karena saya tidak mau menjadi orang sombong di saat saya bilang saya mengetahui, saya akan berkata, padahal dari tadi saya menunggu abang tidak satu pun bisa menjawab pertanyaan kakak itu. Data-data abang tuh sangat tidak bisa dikatakan valid karena abang sendiri tidak bisa memunculkan, tidak hafal dari mana datangnya. Jangan sombong, bang. Aku di sini tidak mengangkat sebuah kebisaan saya. Saya tidak mengangkat ini kepintaran saya. Saya tidak mengangkat bahwa ini saya mengerti hatam Alkitab atau dikatakan Bible. Tidak. Karena kalau abang akhirnya berhadapan sama kakak yang punya room ini, abang sendiri sudah tidak bisa menjawabnya. Abang sendiri lebih banyak tidak menghafal ayat-ayat itu dibanding kakak yang punya room ini. Jangan sombong, bang. Orang-orang di bawah ini sangat pintar. Dia bisa melihat kesombongan abang. Kalau menurut Oke, aku, bisa apa, Kak? kalau Bisa menurut apa? aku, menurut aku, Gini, kalau terkait kakak mengatakan saya sombong, yaitu silahkan. Tapi kak, sederhana saya katakan kak, sederhana saja. nggak ada yang sederhana, Saya bang. tidak- Bang, dari tadi, bang. Saya tidak mengatakan kak, saya tidak mengatakan saya menghafal Alkitab, saya hatam Alkitab. Saya sudah jujur tadi kepada kakak ini. Saya tentang Alkitab itu bukan saya hafal, bukan saya hatam, tapi beberapa ayat di dalam Alkitab itu saya pahami. Oke? Salah satunya yang kita bahas tadi. Jadi saya tidak pernah mengatakan saya hafal Alkitab, saya hatam Alkitab, saya pintar. Saya tidak mengatakan itu kakakku. Yang saya katakan kakak, gini ya, kakak muslim, mualaf, itu saya tidak akan mempertanyakan itu. Kakak berbicara tentang Al-Quran, saya tidak akan mempertanyakan itu. Saya sangat menghargai itu kakakku. Yang saya pertanyakan kakak, apabila kakak mengangkat suatu ayat dari Alkitab, dan menurut saya itu tidak begitu, itu berhak saya mempertanyakannya. Oke? Jadi kakak kan mengangkat tadi, saya pengikut Yesus, justru karena saya mengikut Yesus. Oke, boleh saya masuk ya, Bang Henry ya. Saya sudah dapat poinnya di sini ya. Sebenarnya kalau yang Kak Hafa sampaikan itu memang semuanya ada datanya, semua ada dalilnya, dan saya yakin Kak Hafa itu berani ngomong karena Kak Hafa sendiri sudah membaca itu. Dan lebih tepatnya sekarang Kak Hafa pun juga sadar sebenarnya yang melakukan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus contohkan selama ini ternyata kok malah dilakukan oleh para orang-orang muslim. Contoh bang, ya contoh. Yesus sendiri mengatakan dengan tegas di dalam Yohanes 17:3 bahwa mereka percaya, mereka mengenal engkau adalah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kami orang Islam mengimani Yesus itu utusan. Kami mengimani, kami nggak bantah. Dan dia memang mengajarkan tauhid, mengajarkan satu, ketuhanan itu hanya satu. Tuhan yang benar itu hanyalah satu. Itu benar. Itu kami mengikuti di situ. Kemudian dalam hal ibadah, abang tahu dalam hal ibadah, kita tidak pernah melihat Yesus melakukan ibadah, dia masuk dalam gereja, kemudian dia mengajarkan orang untuk bernyanyi-nyanyi, bertepuk tangan, main gitar, jerang-jering, jengklong, untuk goyang, loncat-loncat, bahkan ada yang pakai penari tamborin rock diangkat, kibas kanan, kibas kiri. Nggak ada bang, yang ada Yesus malah dalam beribadah. Yesus itu apa? Sangat tercatat di dalam Bible, di dalam Markus 14 yang 35, Matius 26, 39. Ya, di situ Yesus maju sedikit, lalu ia sujud dan dia berdoa. Bahkan di Lukas 6 yang ke-12 di situ sangat jelas. Yesus berdoa semalam-malaman, ia berdoa kepada Allah. Siapa yang mengikuti cara Yesus dalam beribadah? Kami bang, bukan kalian. Orang Islam beribadah, kami bersujud, muka kami sampai ke tanah, dan kami berdoa sama halnya seperti Yesus berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan satu-satunya Allah yang benar.
Di situ Bang. Kemudian mengenai puasa. Oke, saya tahu dan Kak Hafa pun juga pasti tahu. Di dalam kekristenan ada beberapa denom dan ada beberapa orang yang memang melakukan puasa. Walaupun itu tidak terang-terangan, betul ya? Tapi itu adalah sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh semua yang mengklaim dirinya pengikut Yesus. Padahal Yesus sendiri mengajarkan apa? Yesus sendiri berpuasa. Tapi memang Yesus berpuasa tercatat di dalam Matius 4 yang kedua. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kenapa kami tidak mengikuti harinya? Betul, ngapain kami mengikuti harinya? Karena Yesus, aturan-aturan yang Yesus lakukan itu hanyalah kepada Bani Israel. Bagaimana Yesus hanya diutus kepada Bani Israel. Sedangkan kami mengikut puasanya Nabi Muhammad. Dan di dalam Al-Quran, itu pun kami diperintahkan apa? Berpuasalah sebagaimana umat-umat terdahulu diperintahkan untuk berpuasa. Seperti itu Bang, kami diwajibkan dalam berpuasa Bang. Dan Yesus pun menyuruh di dalam Matius 17 yang ke-21, menyuruh orang-orang untuk mengikuti berdoa dan berpuasa. Di situ. Tapi kalian apa? Mana yang kalian ikuti? Dalam hal ibadah aja kalian beda jauh. Kalian ke gereja, kalian ibadah nyembah Yesus. Yesus menyembah siapa? Menyembah Bapa. Yesus mengatakan di dalam Matius 11, Bapa Tuhan langit dan bumi. Bukan Yesus yang Tuhan. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu hanyalah sebutan, Tuhan itu hanyalah panggilan, kapan Yesus mengatakan, ayo panggil aku Tuhan? Nggak ada. Nggak ada Bang. Nggak ada itu. Jadi sebenarnya kalau tadi abang di sini mengejar Kak Hafa untuk bisa membuktikan bahwa Kak Hafa setelah meninggalkan Kristen, Kak Hafa tidak meninggalkan Yesus. Justru Kak Hafa menjadi pengikut Yesus. Dan kami Muslim inilah pengikut Yesus Bang. Dalam hal apa? Dalam hal tauhid sudah dijelaskan datanya. Dalam hal berpuasa kami mengikuti. Dalam hal beribadah kami mengikuti. Bahkan kami rela menundukkan kepala kami sampai menyentuh tanah hanya untuk bersujud menyembah kepada Allah, Tuhan yang menciptakan Yesus. Bagaimana Abang? Nah, jadi Kak, terkait dengan kakak mengangkat sama seperti yang kakak ini angkat bahwa sebenarnya kalian yang mengikut Yesus bukan Kristen dan Anda mengambil itu dari Alkitab, ya saya berani mengatakan itu sangat keliru. Alasan saya mengatakan itu sangat keliru gini Kak, mohon maaf sekali, agama Islam sepengetahuan saya kakak ya, itu ada di abad ke-7. Oke? Sedangkan agama Kristen atau spesifiknya saya mengatakan Katolik karena saya seorang Katolik, itu langsung diturunkan oleh para rasul. Dari siapa? Dari Yesus langsung. Oke? Dari Yesus langsung dia memilih 12 rasul. Tentang peribadatan ini yang meneruskan. Nah, dan ada ayat yang mengatakan, hai kau Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejamu, dan alam maut tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi akan kekal ke tentang gereja itu. Gitu Kak. Jadi terkait dengan kakak mengatakan bahwa Islam yang mengikuti ajaran Yesus dan Anda mengatakan itu berdasarkan Alkitab, saya mengatakan itu tidak sepaham dengan saya itu. Karena apa? Itu alasan saya itu. Karena Yesus langsung yang menurunkan kepada 12 rasul. Dan sampai sekarang ajaran Katolik itu tentang gereja, tentang liturginya segala macam, itu turunan dari rasul itu Kak. Sedangkan kami yang mengikuti dari turunan rasul itu sampai sekarang. Sedangkan kalau sepengetahuan saya Islam itu setelah abad ke-7. Jadi apabila kakak tadi mengatakan itu dari Alkitab, ya mohon maaf tanggapan saya seperti itu. Dan yang kedua Kak gini, tentang berdoa. Anda mengatakan bahwa Yesus itu berdoanya sama dengan Muslim. Ya itu silahkan saja. Tapi bagi saya tidak juga. Kalau Anda mengatakan Yesus di Taman Getsemani maju selangkah terus sujud, dan Anda mengatakan itu dia melakukan seperti sujud yang mayoritas saudara-saudara Muslim sekarang lakukan, ya bagi saya nggak seperti itu juga. Dan kalau kakak juga mengatakan Katolik itu berdoa nggak sujud, ya itu sangat salah. Saya sebagai seorang Katolik, kami berdoa sujud. Dan terkait dengan puasa juga kakakku, Anda mengatakan itu, Anda mengikuti itu tentang puasa Yesus. Kenapa tidak 40 hari seperti yang Yesus lakukan? Karena Yesus itu ajarannya buat orang-orang Yahudi. Kalian mengikuti dari
Nabi Muhammad, ya itu silakan saja. Tapi sepengetahuan saya tentang Yesus berpuasa, ya ada Yesus juga mengatakan, kalau kau berpuasa jangan seperti orang munafik. Itu diajarkan Yesus kepada kami. Kalau kau berpuasa jangan seperti orang munafik, tapi kau berpuasa minyakilah mukamu, jangan kelihatan orang kau berpuasa. Seperti itu kakakku. Dan terkait yang berdoa juga Yesus mengajarkan, kalau kau berdoa jangan seperti orang munafik, jangan seperti orang-orang Farisi yang berdoa di persimpangan jalan biar dilihat orang, yang berdoa di pasar-pasar biar dilihat orang. Tapi apabila murid Yesus, dia mengenal Yesus dengan ajarannya yang betul, bagi saya, kalau kita ingin berdoa kakak, ya kita masuk ke dalam kamar, kayak gitu. Dan apabila engkau ingin memberikan persembahan, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Di ajarannya itu sangat banyak kak. Jadi maksud saya ya kayak gitu, ya kita saling menghargai aja. Dan ya saya punya keyakinan kayak gitu karena Yesus mengajarkan, jangan kau menghakimi orang lain. Jadi saya nggak akan bisa mengatakan Kita nggak menghakimi bang, kita berdiskusi bang. salah. Tapi pemahaman saya, apabila kakak beriman secara Islam, saya nggak akan mempertanyakan itu. Tapi apabila apa-apa. kakak udah Kalau abang nggak mau nanya, nggak apa-apa. Kekristenan, membawa Alkitab, saya berhak mempertanyakannya. Ya baik, Itu aja, Kak. baik bang, baik. Ya bang ya, tadi abang mengatakan bahwa Yesus pernah mengatakan bangunlah gereja ya kan, bangun gereja di atas batu karang ini ya, betul ya? Ya maknanya Bangun tentang gereja. pendirian gereja lah. Oke, Bahwa pendirian gereja. itu tidak akan Bisa sebutkan nggak bang? Satu aja gereja peninggalan Yesus. Ada nggak? Buktikan kalau memang Yesus mengajarkan untuk membangun gereja, bahkan sudah mencontohkan, karena kalian mengatakan kalian pengikut Yesus. Sebutkan satu aja nama gereja peninggalan Yesus. Silakan, ada. Karena kalau Islam bang, kami jelas kami pengikut Nabi Muhammad, bahkan masjid-masjid peninggalan Nabi Muhammad banyak bang. Masjid Kuba, terus Masjid Nabawi kan ada di Madinah, terus Masjidil Haram ada di Mekah. Banyak bang masjid-masjid peninggalan Nabi Muhammad, banyak kita bang. Jadi kalau kami membangun masjid di mana-mana, kami mau beribadah di masjid karena kami memang pengikut Nabi Muhammad. Kemudian abang juga tadi mengatakan bahwa Anda salah, kami Katolik ada sujud. Bang, saya pernah waktu SMA saya saya sekolah itu di sekolah Katolik bang, sekolah Korea Sumalang, itu sekolah Katolik bang. Waktu ibadah di gereja kami yang bukan Katolik, saya waktu itu Protestan, saya pun disuruh ikut bang ibadahnya. Tapi apa? Kursinya bang, kursinya itu jaraknya deket-deket bang. Kalau mau sujud yang ngelundasku bang, kebentuk tala bang, dasku bang, kepalaku yang kebentuk kursi tala bang, sing genah ae tala. Sebenarnya gini bang, abang di sini hanya perlu jujur aja sih bang. Kalau diskusi ya, diskusi perlunya jujur ya. Walaupun abang mau bohong pun dosa udah ditebus sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita di sini tuh berdasarkan data gitu loh bang. Karena apa? Gereja, kalau abang bilang abang ada bersujud di Katolik ya, di mana sih kewajiban yang mereka lakukan dalam setiap ibadah mereka bersujud? Kursinya aja jajar-jajar. Bedakan bersujud dengan berlutut. Kalau berlutut saya akui itu memang ada di ibadah orang Katolik, karena memang di kursinya pun disediakan tempat untuk berlutut. Saya tahu itu ada tempat kursinya memang dibentuk bisa berlutut, jadi nggak sakit lututnya, ada memang saya tahu. Tapi kalau untuk bersujud itu nggak bisa bang, karena abang kalau mau mengklaim sujud ya bang ya, berdasarkan KBBI saja kata sujud sendiri itu sudah jelas, kepalanya itu menyentuh ke lantai. Nah di sini jujur aja ya, agama di muka bumi ini ya, yang beribadah perintahnya itu dalam hal ibadah itu ada gerakan sujud yang kepalanya sampai ke lantai. Kalau nggak melakukan itu nggak sah bang, nggak sah kan kalau tidak melakukan itu. Nah tapi itu hanya Islam yang menjalankan itu. Ya saya nggak tahu ini sebenarnya Yesus agamanya apa menurut abang ini. Kalau kita lihat ya, Yesus ini mamanya rambutnya ditutupi kain ya, ada tudungnya. Yesus itu rambut mamanya itu nggak klewer-klewer, nggak ada dikuncit dua gini, nggak ada bang. Sanggul kayak pramugari aduhai gitu nggak ada bang. Jadi memang rambutnya itu ditutupi oleh kain penudung ya. Makanya saya lihat orang Katolik, bagi wanita-wanita yang dimuliakan ya, ini saya salut juga ya sama Katolik, ada biarawati ya, suster biarawati, mereka menjaga penampilan mereka dengan menudungi rambutnya.
ya. Nah, itu berarti bentuk suatu pengagungan bahwa wanita yang kepalanya tertutup, yang rambutnya tertutup itu wanita yang lebih mulia. Wanita yang lebih dijaga itu wanita yang rambutnya itu tertutup. Dan saya respect sama Katolik melakukan itu kepada biarawati ya. Nah, tapi kita lihat di Islam yang mewajibkan itu, Bang. Islam malah mewajibkan kami ini berpenampilan bagi wanita rambut tertutup. Kemudian sholat seperti itu. Kalau kita lihat Yesus ini sebenarnya agamanya apa, Bang? Kalau nih Abang lihat nih, ini mamanya berhijab nih. Anaknya kalau beribadah kok modelannya kok bersujud ya. Ini agama apa, Bang, kalau dilihat kayak gini, Bang? Silakan, dan jangan lupa tadi saya minta ya 1 nama gereja peninggalan Yesus. Silakan, Bang. Oke, terima kasih kakak. Tanggapan saya gini kak, terkait dengan kakak mempertanyakan tentang di mana gereja peninggalan Yesus. Tanggapan saya seperti ini kak. Kakak jangan menyamakan standar Islam dengan standar kekristenan. Oke, kakak kan mengatakan kami kan di Islam, kami di Islam ada jelas-jelas masjid peninggalan Nabi Muhammad. Oke, nah Ada dong. kami kekristenan kak, gereja itu ya kami pahami gereja itu bukan tentang sebuah bangunan. Jadi makna gereja itu ada 2 kak. Jadi pertama, gereja itu adalah yang masuk Yesus. Hai kau Petrus, di atas batu karang ini engkau akan mendirikan gerejamu. Akan. Jadi Yesus bukan membangun gereja di zamannya dia kak. Jadi dia berpesan kepada Petrus, di atas batu karang ini engkau akan mendirikan gerejamu dan alam maut tidak akan mengalahkannya, atau apalah bahasanya gitulah. Jadi kalau kakak mempertanyakan dengan Iya, standar mana apa keislaman, gereja itu? Mana gereja yang dibangun itu? Mana? Apa namanya? Kan itu kan Yesus memerintahkan, "Hai Petrus, di atas batu karang inilah akan dibangun gereja." Itu kan original teksnya eklesia kan, saya tahu. Oke, baik. Di mana? Itu gereja apa itu yang dibangun di situ? Jadi Mana? kalau merujuk kepada itu kak, itu bukan merujuk kepada tentang suatu bangunan gitu loh kak. Jadi itu gereja itu bagi kami. Kalau merujuk kepada Atas ayat batu karang ini akan kau dirikan gereja. Ternyata itu bukan bangunan. Kalau saya dibilang gini ya, suami saya bilang kita- di atas boleh ini saya akan selesaikan ada buat dulu diskusi kamar, saya? ya pasti Baru akan Kakak jadi mengulang. kamar. Gimana sih abang ini? Berarti nggak ada. Kakak, saya teruskan Boleh, dulu, boleh, baru boleh, kakak boleh, tadi. Bang. Boleh, boleh, Maksudnya silakan. gini kak. Jadi kalau gereja itu secara pengertian itu adalah, jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus itu, jadi perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu, ya itulah gereja itu. Tapi tentang kalau udah kita berbicara tentang fisik gereja, yaitu tempatnya itu berkumpul orang-orang yang beriman kepada Yesus gitu loh. Tapi kalau Yesus mengatakan tentang batu karang itu perumpamaan. Batu karang itu kan kokoh. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus itu dan beriman kepada Yesus itu nggak akan bakal ada yang mengalahkan. Itu bakal Nggak ada yang mengalahkan abang, nggak usah doktrin di sini bang. Kalau nggak ada yang mengalahkan, Tuhannya abang aja kalah sama tentara Romawi, nggak aja abang ini. bukan ke situ lagi, beda hal kan. Bisa saya jelaskan itu kak. Jadi penjelasan saya tentang kakak yang mempertanyakan tentang gereja, kakak membawa Mau standarnya ketawa kepada masjid, itu berbeda kak. Itu berbeda. Dan yang satu lagi yang seperti kak, saya mau mengambil contohnya seperti ini. Mohon maaf sekali, di dalam Al-Quran kan tiada Tuhan selain Allah. Nah, berarti kalau saya memahami tiada Tuhan selain Allah, yang nggak ada lagi gitu loh, ya itu aja gitu kan. Nah, tapi kalau di standar di Alkitab itu berbeda kak. Jangan ada Allah lain bagimu. Jangan ada Allah lain bagimu. Kayak gitu. Jadi itu kita kalau mengambil standar, kita samakan Kristen dengan Islam, itu nggak bisa disamakan kak. Tapi kayak yang saya mau katakan ya seperti itu kak. Kalau kita berbicara tentang kekristenan, ya ayo saya siap. Dan kakak membicarakan tentang gereja, ya saya menjelaskan seperti Enggak. Terus masalahnya Kakak mau tidak ada Tuhan selain aku tuh maksudnya apa? Apalagi ke situ? Kau lari ke situ kenapa? Enggak, dia kalau di Alkitab enggak seperti itu bahasanya kak. Jangan ada Allah lain bagimu. Nggak ada, tiada Allah selain aku, nggak ada. Kalau di Alkitab nggak ada dituliskan kayak gitu. Tidak ada Allah lain. Oh, nggak ada ya? Anda buka bang Yesaya 45:21 bang.
Yesaya? Yesaya 45:21 bang. Nggak ada katanya ya, nggak ada. Abang makanya jangan lari-lari bang. Abang nih udah lari-lari, nekat-nekat nantangin mu'alaf, buktiin pengikut Yesus. Udah gitu lari-lari ke sana. Sok-sokan di Al-Quran tiada Tuhan selain aku, di Alkitab gak ada. Ya semua bang. Jangan kayak gitu. Malu loh, malu. Gimana Kak Hafa? Izin bicara sedikit. Silakan. Intinya, Kak Salam, teman-teman semua, aku di sini kenapa ngerasa damai banget setelah memahami hal ini, memahami apa yang Yesus inginkan terhadap kita, ya. Jadi begitu aku juga menemukan di Al-Quran tentang bagaimana Allah itu bisa membuka atau tidak membukakan hati itu, disitulah aku akhirnya mulai berdamai dengan semua pertentangan ini. Semoga semua yang belum Allah bukakan pintu hatinya akan dibukakan. Itu aja sih, supaya kita damai dengan apa yang menjadi keyakinan kita terhadap Allah itu sendiri. Itu aja Kak, aku izin turun. Masya Allah. Nggak apa-apa Kak, kalau mau di sini nggak apa-apa, di sini aja. Dengan Anda di sini nih, nafas dia makin ya. Aku izin turun ya Kak. Nanti kalau next time ada itu kita bicara lagi gitu sama teman-teman yang lain. Siap. Iya, istiqomah ya Kakak ya, Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.